ada, ini katakanlah aku bagian dari Parna nih, Iya. yang tidak di Parna, tidak masuk punguan gitu. Iya. Tapi saya sadar saya orang Parna gitu. Saya partner gitu. Tapi ketika saya tidak masuk ke punguan ini, secara administrasi orang nggak nganggap aku gitu. Parna tersebut tidak menganggap aku. Itu gimana menyikapi itu? Iya, ini yang salah, bahwa tali persaudaraan aku dengan Nito ini tidak sebatas administrasi. Itu administrasi di Naposo Parna. Secara darah kita sama. Kita saudara, kita Ito gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau memang itu kehendak dia, kalau memang kau cinta sama dia, ya bujuk dong dia. Kasih dia kepastian kalau memang masuk di kumpulan Naposo Parna, dia jauh lebih baik. Dan saya selalu menyuarakan bahwa ya siapapun dia, apapun margamu, kalau kau Parna, kamu itu aku. Tidak hanya gara-gara kamu mendaftar di Naposo Parna, baru kamu itu aku, tidak. Ito ini bukan gara-gara kita satu kumpulan. Ito ini karena memang kehendak Tuhan kita satu darah, yaitu darah generasi muda Naposo Parna. Ada nggak produk Parna sehingga Ito ini berani mengatakan masuklah hubungan akan lebih baik? Apa rupanya produk di Parna ini? Iya, pertama produk di Parna ini bahwa tingkat kekeluargaan kita begitu kental itu. Begitu kental. Kita memang ketika sudah bergabung di keluarga besar Naposo Parna Sebatam, kita sudah satu rasa. Kalau ibaratnya satu suka maupun duka. Dan itu sudah kita praktekkan. Seperti itu. Makanya saya menginginkan dimanapun ya Itoku, siapapun dia, Naposo Parna, terkhusus di Batam, yuk mari bergabung, memperbaiki kumpulan ini. Kita juga masih perlu koreksi kok. Kita masih perlu nasihat-nasihat. Siapa kita nggak melihat berapa umurmu, apa latar belakang pendidikanmu. Ketika kamu memberikan hatimu untuk Naposo Parna, yuk kita bergabung sama-sama perbaiki. Cukup menarik sih supaya masuk ya. Iya benar itu. Tapi aku bagian masih, dari marketing itu. Iya. Tapi yang aku tertarik itu masih dari Parnanya ini. Parna ini artinya organisasi ya. Iya. Organisasi. Mungkin nggak cuman saya, bahkan adik-adik saya juga beberapa kali ngobrol. Ada hal-hal yang membuat nggak suka gitu dengan punguan-punguan yang dia merasa kok lebih baik punguan gue waktu di sekolah gitu. Kok aku ngerasa lebih baik di KMK, lebih berasa kok keluarganya walaupun nggak satu marga. Nah ini yang nggak satu marga lebih berasa nih. Gue lebih intimate ketika curhat sama kakak rohani saya gitu. Iya. Harusnya dong lebih ini lagi ketika kita sama satu darah. Benar-benar. Nah ini apa yang salah di kita? Kok kita lebih nyaman dengan yang lain gitu? Iya, mungkin kalau untuk itu mungkin lebih pasnya di program mungkin ya. Bahwa memang seperti yang saya katakan yang tadi, bahwa ya kita masih berkutat di ibadah gitu loh. Kalau hanya ibadah mendingan kita di gereja. Makanya fokus kita untuk beberapa tahun ke depan bahwa kita juga harus bisa terjun ke masyarakat. Dan itu pun pernah kita lakukan. Di tahun 2018 seingat saya kita dari Naposo Parna juga pernah membuat bantuan sembako dan barang-barang sebagainya, dan juga masalah penyuluhan kesehatan. Dan di Jembatan 4 juga kita membantu, ada satu gereja kita bantu juga gitu. Mungkin ini yang tidak terpublis ke umum, ke publik, bahwa kita pun sebenarnya Naposo Parna hadir kok di masyarakat gitu loh. Kalau untuk program berikutnya memang kita sudah merencanakan juga beberapa kegiatan. Pertama, sebelumnya memang belum pernah terjadi. Mudah-mudahan aku pengen pendalaman adat istiadat itu diperkental di kita. Wah, nanti kita menghadirkan tokoh adat bapak kita, siapapun dia, yang bisa mampu mengajari kita, baik kita beradat, berkata-kata, marhatana upasa, maupun cara duduk kita pun harus diajari seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah kita plenokan itu. Di awal tahun saya terpilih sudah saya plenokan. Mungkin karena berhubung corona, ya mungkin ada beberapa program tidak terlaksana seperti itu. Ya. Iya. Tapi kalau lah misalnya tadinya nih program-program baiknya itu ini kan kalau saya melihat cukup baik ya. Tapi ketika kita melihat lingkungan kita, anggota-anggota kita, ada
ada banyak hal yang nggak cocok dengan apa yang kita utarakan. Iya. Ya kan? Nah, sementara kita udah bicara keluar, artinya kita kan mau jadi berkat buat yang lain. Nah, di diri kita pun, di tubuh kita ini masih banyak yang nggak beres. Iya, iya. Gitu loh. Kalau aku pribadi satu marga, di beda cabang aja, di beda horong aja, yang terkecil aja susah gitu loh. Kita mengingat Batak ini kalau udah apa ya, keras kepalanya itu tinggi. Benar-benar. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Batak-Batak yang baik ya, yang nggak keras kepala lah ya. Cuman yang saya jumpai, mungkin nggak usah jauh-jauh, saya pun orang yang keras. Kalau saya sih menganut prinsip segala sesuatu ada dasarnya. Benar. Gitu. Ketika gua keras, ya gua punya dasar. Nah, ada nih orang keras tapi nggak punya dasar gitu. Dan ini habitnya orang kita. Contoh, si abangan, si adik ngomong A, lu tahu apa sih? Dan itu banyak terjadi di marga. Iya. Gitu loh. Masih marga yang sama, Parna, tapi ini kan ada urutan-urutannya nih. Benar-benar. Nah, katakan gua si Tio nih, gua kayaknya di urutan ke-50 apa ke-60, pokoknya gua jauh nih. Iya. Berbicaralah katakan si Tio ini yang agak-agak adu argumen sama si Tanggang. Lu apaan sih gitu? Itu dianggap rendah di Tio ini. Iya. Itu banyak terjadi. Nah, so mau abang mudi kan digituin. Iya, iya. Nah, ini mau sampai kapan seperti ini? Kalau bukan dari generasi muda membuat satu reformasi di kita marga ini gitu loh. Kalau orang tua kita harapkan lagi, ya nggak mungkin kan, mereka udah fokus dengan hal-hal yang berbeda. Nah, ada nggak satu gebrakan dari seorang Mandela Simbolon yang memang saya nggak cukup tahu banyak, tapi karena kebetulan kita dari pergerakan yang sama, aku pikir ada kerinduan tersendiri nih di aku. Artinya ketika aku melihat teman-teman marga Parna, saya begitu optimis, lu harus masuk Parna nih, gitu, lu harus masuk Puan Parna nih, keren di sana, gitu. Ada nggak yang satu gebrakan dari Mandela ini? Iya, pertama saya ingin menanggapi bahwa di kita juga memang nggak tahu apa ini tradisi atau memang takdir. Di kita bukan cuman di Parna, banyak memang orang kita Batak ya, mohon maaf ya, agak sedikit keras kepala ya. Dan di Naposo Parna pun banyak yang seperti itu. Tapi saya nggak menanggapi di keras kepalanya, tapi saya menanggapi di substansi apa yang mau disampaikan dia di keras kepalanya itu. Ketika itu membangun untuk kumpulan ini, saya lakukan gitu loh. Saya nggak melulu ketika karena saya ketua, apa yang saya katakan harus dilaksanakan, bukan seperti itu. Saya berpikir apa yang terbaik itu kita lakukan gitu loh. Beres sekalipun kamu, kalau memang itu yang terbaik untuk mulai, saya lakukan gitu. Jadi nggak semata-mata melulu karena contoh macam itu contohkan tadi, karena dia si abangan gitu loh. Secara struktural memang dia abang kita, maupun secara usia dia abang kita. Tetapi secara kebutuhan kumpulan, kebutuhan organisasi, ketika statement adik kita lebih pas dan lebih dibutuhkan saat ini, ya harus itu yang kita lakukan. Kita harus berlapang dada. Walaupun dia lebih pintar, walaupun dia lebih muda, ya enggak, no problem. Demi kebaikan bersama kok. Bukan mentang-mentang saya seabangan, saya ketua, harus kata saya nggak boleh dong ketika berpulang. Siapa yang benar, siapa benar-benar yang menjawab kebutuhan anggota, ya lakukan, action. Seperti itu kita itu. Makanya saya juga pengen ya siapapun kamu, ya kasih ide terbaik untuk kumpulan ini. Ya kalau ingin merubah sistem, masuk dalam sistem. Kalau ingin merubah sistem, masuk dalam sistem. Seperti itu. Saya masuk ke Naposo Parna, ya saya ingin mengubah sistem, titik. Dan itu punguan-punguan itu cenderung dengan hal-hal bona tahun, gondang-gondang apalah gitu. Ini sebenarnya kalau toh juga pribadi kita nggak punya karakter, ngapain gitu. Iya. Kalau saya pribadi gitu. Tapi kan itu tadi dari beberapa sudut pandang ini salah juga. Ya kita orang Batak loh gitu. Nah kalau saya mendefinisikan orang Batak saya, ya lu akan Batak kok kalau lu punya pribadi yang bagus gitu. Toh juga kalau kamu nggak punya pribadi yang bagus, nggak 1-2 orang menyebutkan
itu kan Batak pantas wah. Nah ini itu kan Batak pantas wah. Nah ini image-nya udah di situ. Kenapa sih Batak ini terkesan image negatif? Saya di kantor itu beberapa kali, mulai dari dulu kerja Jakarta, saya sendiri Batak. Dan sampai di ibu kota itu, artinya apa? Gue dipanggil itu kayak, di si Batak ini, gitu loh. Jadi terkesan nggak membanggakan Batak itu gitu. Padahal gue nggak tahu apa-apa kesalahan Batak ini kan gitu. Ini gimana nih? Aku rindu reputasi Batak itu nggak senegatif yang mereka pikirin gitu. Iya ya, kalau melihat realitas seperti itu memang ya tidak bisa kita hindari. Memang dari sononya memang kita sudah ditakdirkan Tuhan berkarakter keras gitu loh. Suara kita memang berkarakter. Orang Batak itu kan suaranya keras, lantang gitu loh. Jadi no, sorry ku potong. Artinya gini, yang ku tangkap selama ini, kenapa mereka melihat seperti itu? Aku masih identik ke ini dia tuh, keras kepala yang nggak terarah. Kenapa? Coba lihat di lingkungan Batak itu, Batak itu beraninya aja kalau udah minum tua, alkohol, dia berani di ngomong bla bla. Tapi ketika normal, nggak mampu beradu argumen dengan baik. Yang saya lihat memang banyak teman-teman mungkin senior-senior kita yang sudah di level-level tinggi ya, tapi kan kita nih katakanlah level Batam lah dulu, kita berbicara di level Batam Naposo. Dan bahkan beberapa teman yang saya jumpai ketika dia mampu dengan diri sendiri, malah dia nggak tertarik masuk ke Punguan. Kenapa? Di Punguan ini orang-orangnya demikian, males menghadapi gitu. Itu kan beban juga buat seorang ketua. iya, makanya memang itulah salah satu dilema sebagai ketua di kumpulan, bahwa masih wacana aja sudah diperdebatkan. Ini masih wacana, belum masuk ke ranah program ya, pelaksanaan udah langsung diperdebatkan. Jadi kalau fokus saya sih bukan meladeni kata-kata dia ya. Saya fokusnya memang ya ketika saya sudah rencana program saya lakukan. Kalau kita berkutat hanya di perdebatan keluar dari substansi, tidak akan membangun organisasi. Bahwa ya pro dan kontra itu selalu ada. Apalagi karakter kita memang karakter suka diskusi ya, atau berdebat lah lebih bahasanya. Makanya orang kita kan apapun diperdebatkan gitu loh. Makanya ya lihat dulu dong apa yang harus diperdebatkan, jangan melenceng dari substansi gitu loh. Kalau saya sih ya terserah lo mau ngapa gitu loh. Ketika statementmu baik saya lakukan gitu loh. Saya juga nggak menutup diri saya untuk dikoreksi gitu. Memang banyak karakter-karakter itu di ini tuh. Cuma saya sebagai ketua memang tidak membawa ini loh, nggak baperan gitu loh itu gitu. Kita nggak baperan karena semakin tinggi pohon maka semakin kencang diterpa angin seperti itu kan. Makanya saya sebagai ketua pasti banyak isu-isu di luar sana mas. Tapi saya sebagai itu saya menunjukkan bahwa saya sudah merdeka masalah pikiran. Apapun kata-katamu di saya tidak tersinggung. Karena kamu itu adikku, itu abangku, itu saudaraku. Mungkin kamu boleh salah. Itu ya, itu saya sebagai ketua, saya itulah tugasku mengkoreksi. Banyak memang jiwa-jiwa memang meronta-ronta nggak menentu kemana, banyak. Tapi jangan fokusnya di situ. Apa sih keinginan dia? Baik nggak? Baik lakukan. Kalau memang nggak baik ya dengarkan kata ketua. Ya kita juga merancangkan program memang itu kebutuhan Anda, kebutuhan anggota, kebutuhan organisasi, kebutuhan kumpulan ini. Dan tidak ada juga kita harapkan dari apa-apa. Yang kita inginkan cuma satu, kita makin baik ke depannya. Jangan lagi hal-hal yang tidak produktif lagi kita lakukan. Kita harus berubah loh. Kita harus berubah loh. Ada nggak pemahaman tersendiri dibuat ke personal tersebut supaya ketika nggak diterima opininya, argumennya, dia malah tertantang untuk harus menerima? Itu kan habitnya di kita. Iya. Ada nggak langkah konkretnya dari seorang ketua supaya hal ini nggak mendarah daging gitu? Kalau itu memang sedikit memang rumit itu. Betul. Tapi bukan berarti nggak kita lakukan. Ya. Kalau saya sih mencontohkan bahwa
banyak bertanya lah dengan harapan bahwa ketika kita bertanya, orang lain yang melihat pun akan bertanya. Banyak di antara kita belum tahu sudah menjas gitu loh. Ini yang buat kita banyak berdebat di luar dari substansi permasalahan. Tanya dulu apa yang menjadi pokok persoalan dan apa solusi. Harus seperti itu. Banyak di antara kita belum ngerti pokok persoalannya udah ngomong gitu loh. Jadi kan nggak merucut, dia makin melebar pokok persoalan ini. Saya kalau memang apa saya tanya gitu loh. Makanya apa idemu gitu loh. Kalau ini di luar Parna juga, kita sama di organisasi. Ya itu juga waktu kuliah pun saya lakukan kok. Dan itu juga memang nasihat senior-senioran kita. Kalau untuk mengatasi persoalan, ya alangkah baiknya dulu kita mengerti apa yang jadi pokok persoalan dan apa solusinya. Kalau memang solusi kita nggak diterima, ya tanya solusi orang. Apakah itu solusi terbaik atau tidak? Ya, situ. Ini kan harus ada hal apa? Kekritisan kita. Iya itu. Nah ini jarang kita jumpa yang demikian. Contoh, ini kan nggak organisasi nih. Saya yang rindu hal-hal demikian. Mungkin nih perempuan. Saya risih melihat perempuan yang apa ya? Kalau orang Medan bilang mengkek. Saya risih melihat itu. Iya. Nah, bagaimana langkah konkret yang saya lakukan supaya meminimalisir perempuan-perempuan mengkek ini? Ya gua speak up, perempuan itu harus mandiri, harus pintar cari uang, bla 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 gitu. Nah, seorang di ketua Parna ini yang melihat masalah-masalah sepele ini juga cukup berdampak dengan pertumbuhan organisasi, apa tuh yang bisa dilakukan? Ya memang di semua marga ya, dan ini juga pengalaman dari kawan-kawan atau lay-lay kita yang di luar dari Parna juga, hampir memang 89% memang cewek di kumpulan marga Batak memang karakternya seperti itu, manja-manja nggak menentu gitu loh. Ya kadang ini yang harus disadarkan memang, bahwa kita jangan lagi mempersoalkan hal seperti ini gitu loh. Kita harus mempersoalkan kebutuhan anggota. Jangan kita berdebat hanya gara-gara menjemput anggota lah, harus dilayani berlebihan lah. Ya kita harus berdikari loh. Ketika berdikari, memang kita harus mampu berdiri kaki sendiri. Tanpa dia pun saya harus datang ke kumpulan. Tanpa kamu pun saya harus aktif ke kumpulan. Harus pola pikir seperti itu harus kita sampaikan dengan anggota. Memang banyak betul memang itu kita yang di sana harus dijemput. Padahal dia mau punya motor. Yang kadang yang takut lah. Nggak tahu kadang salah di mana ya. Nggak tahu kadang salah di mana. Mungkin apakah kita terlalu sayang sama itu kita kali ya. Makanya kadang Pak itu jemput aku, kita jemput kadang. Tapi kan kadang hati ini yang nggak selalu happy kan, meronta juga. Kalau sampai 3 kali 4 kali itu dilakukan, kadang yang hal-hal seperti inilah memang nggak produktif untuk membangun kumpulan. Saya juga berharap tanpa mengurangi rasa hormat untuk seluruh itu saya maupun bere saya Parna terkhusus di Kota Batam, yuk kita hindari sifat-sifat seperti itu. Ya hal-hal seperti inilah yang buat kita makin berjarak. Nanti aku disuruh jemput katanya kan. Padahal jarak nggak terlalu jauh. Ruang lingkupnya paling jauh 1 kilometer. Ya. Makanya aku pengen ya jangan seperti itu kan, udah gadis gitu, udah tua, udah dewasa. Nggak ada motor kan, ojek ada. Masa harus dijemput? Kan tidak ada kewajiban menjemput. Lagian bisa kok, sehat kok. Ya. Kita jangan, itulah pokok persoalan di kumpulan marga Batak. Saya pastikan tidak hanya di Parna, semua hampir merata memang. Inilah yang membuat kita memang jalan di tempat. Ya jangan berkutat di sini lagi dong. Yuk kita masalah bisnis yuk kita bicarakan. Masalah kumpulan ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini harus kita diskusikan. Jangan lagi kita berdebat hanya jemput-menjemput seperti itu toh. Dan kalau saya pribadi sih udah sekali 2 kali memang kita nasihati juga. Mudah-mudahan lah. Ya untuk saat ini sih udah banyak juga lah itu memang udah naik motor sendiri juga kadang, walaupun nggak terlalu secepat seperti kita laki-laki ya. Tapi memang sudah ada dampaknya, memang ya udah makin mandiri kok. Sudah makin ada perubahan. Pada intinya memang kalau memang sayang harus dinasihati. Saya sayang sama itu, ya walaupun itu salah saya nasihati. Itulah sayang terbaik, itu hanya menasihati. Dan itu kita lakukan di kumpulan kita itu. Teguran nyata itu dengan cara-cara yang sopan untuk kita yang sebagai mariboto. Tapi
yang saya lihat cukup jiwa bapak sih seorang Mandela ini. Iya, seperti itu. Karena saya jujur ya, kalau melihat Owan ini, mungkin itu tadi, karena saya udah pernah juga di dalam, dan saya merasa nggak mix, karena pada beberapa pemikiran-pemikiran yang berbeda ketika kita sampaikan, bukan berarti kita nggak mampu menyamakan frekuensi, mampu, tapi kadang ada hal yang membuat kok jadi gua terbodoh masuk ke sini gitu. Jadi ngerasa terbodoh, artinya kok harus aku yang menyesuaikan ke pemikiran mereka, kan menurun jadinya. Iya itu. Nah, ini yang beberapa saya jumpain person ya, orang-orang ngomong-ngomong misalnya nih, kenapa nggak masuk ke Pomoan, membodoh di sana. Nah ini kan PR juga dong buat ketuanya. Kenapa sampai keluar pernyataan demikian? Karena orang-orang di dalam udah terset dari dulu. Ya kalau lu nggak senang keluar gitu loh. Nah ini kan perlu gebrakan yang gimana ya? Memang dibenci kitanya gitu. Tapi ketika seorang Mandela masuk ke dalam, ketua menakodai ini, yang saya tangkap, lu harus berani dihujat, harus siap dihujat nih. Benar ya itu. Jadi kalau masalah itu ya itu ya, itu saya alami. Benar-benar saya alami. Ya. Tapi saya nggak dilema di situ gitu loh itu. Ya pertama memang harus ikut air gitu. Tapi ikut air bukan semata-mata kita mengaminkan semua ya. Kita juga harus mempelajari gitu loh. Karena kalaupun nanti voting kita pasti kalah kan. Oke. Logika berpikiran seperti itu. Yeah. Jadi makanya untuk memenangkan argumen, pertama kita harus bisa memastikan ya argumen kita bisa dijalankan. Yang kedua, kalaupun memang banyak gitu. Memang gak satu frekuensi memang itu. Bagaimana caranya memfrekuensikan aku dengan dia ketika cara pandang pun udah berbeda. Makanya tadi itu sudah dari sononya memang kita memang ya jangan-jangan kumpulan ini hadir hanya gara-gara itu. Makanya saya coba untuk ya lebih banyak berdialog lah sebenarnya. Lebih banyak berdialog, perbanyak program yang mengarah memperbaiki mindset gitu loh. Mindset kita memang masih di situ, bahwa kumpulan ini hadir ya untuk ya ibadah gitu loh. Masih udah berakar loh ini tuh. Sudah berakar. Situ terus. Udah berakar ini tuh. Udah berakar, udah berbuah lagi gitu loh. Dan buahnya pun sudah dimakan orang kan. Baru kita datang. Benar. Gitu, bagaimana memperbaiki itu? Cara memperbaiki menurut hemat saya memang pertama kita harus mempelajari dari awal. Makanya dari hulu ke hilir memang harus diperbaiki ini tuh. Cara pandang kita pun udah ya, kita yang sudah besar di organisasi di kemahasiswaan ya, masalah kritik dan saran kita udah merdeka di situ. Tapi di sini kan masih banyak di beberapa orang ketika kita kritik, kita masih masukkan cara pandang dia ke kita seakan-akan kita merendahkan dia, padahal bukan seperti itu. Padahal kita menasihati loh. Kita coba biar kita maju ke depan, jangan kayak gitu lagi. Ya pastinya kita nasihati dong. Yang meronta banyak gitu. Tapi apakah dengan dia meronta kita diam? Kan tidak. Ya lebih sabar lagi dong, mengoreksi, memperbaiki, ngasih saran dengan harapan kita bisa satu frekuensi. Karena tidak bisa kumpulan ini kita bawa maju ke depan kalau kita saja pun di dalam tidak satu frekuensi. Kalau saya sendiri masih konsisten dalam pemikiran saya, apapun kata-katamu ketika saya programkan, saya doakan, akan saya lakukan. Itu saya itu. Walaupun banyak kritik. Contoh. Jadi, karena itu singgung tadi masalah orang tadi Ronatio ya. Itu salah satu visi dan misi saya waktu mencalonkan sebagai ketua umum Naposo Parnas Batam. Saya ingin menyatukan Horong
Parna sebatang. Puji nama Tuhan itu terlaksana dan sangat baik hingga saat ini. Walaupun di luar sana banyak ngata-ngatai saya gitu. Wah, si Mandela itu ketua horong itu, nggak peduli dengan Namposo Parna. Itu saya dengar. Ketika saya peduli dengan horong, secara otomatis saya sudah peduli dengan Parna. Karena horong adalah Parna. Dan itu saya lakukan itu. Puji nama Tuhan, saat ini pertumbuhan horong di Parna signifikan itu. Sangat baiklah pertumbuhannya. Dan saya juga mengaminkan dan mendoakan mudah-mudahan tumbuh lagi horong-horong yang lain. Dengan harapan, apapun horongmu, sebaik apapun horongmu, ya kasih juga waktumu untuk Parna gitu loh. Jangan berkutat di horong. Kita juga perlu kok belajar dari Ronatio. Kita perlu kok belajar dari Simbolon. Ya kita duduk sama gitu. Kita juga harus berpikir 50-60 tahun ke depan. Bagaimana kalau ketika kita hanya berkutat di horong gitu loh. Itu cuman di Ronatio nih, saya cuman di Simbolon. Bagaimana nanti anak itu dengan anakku bertemu di satu sekolah. Karena anak itu hanya udah taunya Ronatio, taunya Sitio doang, dan anakku taunya Simbolon, tidak menutup kemungkinan mereka bisa pacaran loh. Tidak menutup kemungkinan. Kita juga harus memperhatikan hal sedetail ini. Caranya biar ini nggak terjadi seperti apa? Yuk kita duduk sama, kita besarkan Parna ini, kita besarkan juga horong. Saya semangat 45 lah. Ya apapun margamu, apapun horongmu, kalau kamu Parna, kamu dukung kok, dukung kok. Dengan catatan, jangan pernah kita lupa dengan ini bona kan. Itu tadi horong kan hanya ranting kok, cabang kok itu. Masa nanti cabang berbuah, ini mati gitu loh. Malu kita dong. Ya kan taunya Ronatio sih Parnanya udah hilang gitu. Jangan sampai itu terjadi. Itu tidak menutup kemungkinan kalau kita hanya berkutat di horong-horong itu tadi. Saat ini di tahun 2021 udah 7 horong Parna di Batam ini terbentuk. Kalau kita biarkan berjalan sendiri, ya bagaimana kelangsungan kumpulan kita? Ya jangan-jangan nanti hanya 3 orang aja yang tidak ada horongnya, yang memikirkan ini, yang tinggal di Parna. Masa kita mengaminkan ini? Saya sebagai ketua tidak pernah mengaminkan ini terjadi. Makanya sampai saat ini saya betul-betul sampai kudoakan, di gereja saya doakan, biar kita juga sama-sama maju gitu loh. Ronatio kita maju, Simbolon kita maju, Siopatama maju, Tamba maju, Parna maju. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Dengan satu catatan, kita harus satu suara, satu frekuensi, satu visi untuk menjalankan